Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan anugerah kepada kita semua, taufiknya, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk beraktivitas ibadah, terutama bersilaturrahim dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan nikmat menghamba kepadanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi urusan terhadap tanah, ya, persidangan tanah, Pak RT dan siapapun yang ikut membantunya, semoga dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah, diafiatkan oleh Allah, keberkahan untuk kampung kita. Dan semoga semua yang sedang kurang sehat disehatkan Allah, diafiatkan Allah, sehat lahirnya, sehat batinnya. Yang sedang membutuhkan sesuatu, semoga Allah berikan kebutuhannya. Yang sedang dalam permasalahan, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihin niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Muhaiminu ya Salam, sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Semuanya. Ya Muhaiminu ya Salam, sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau yang sedang kurang sehat, kirim Fatihahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada Syekh Ja'far Shadiq. Syekh siapa? Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq itu masih cicitnya baginda Rasulullah SAW.
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, turun lagi ya kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, nah Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala. Jadi kalau lagi kurang sehat, kirim Fatihahnya ke situ kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekh atau Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala. Semoga disehatkan Allah. Sampai mana, Bu? Halaman 13. Paragraf 3. Fa amma qauluhu itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa amma qauluhu, maka adapun ucapannya, fa amma qauluhu, maka adapun ucapannya, yarol idna, melihat izin, yarol idna, melihat izin, fil amali, di dalam amal, fil amali, di dalam amal, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, yakni, yaitu, ya'lamu, ia mengetahui, ya'lamu, ia mengetahui, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, huwa, dia, huwa, dia, alladzi, yang, waffaqahu, memberikan taufik, lidzalikal amali, lidzalikal amali, waffaqahu, di atas fa-nya ada tasydid tadi ya, memberikan taufik, lidzalikal amali, terhadap amal itu. Assalamualaikum. Bu Yati, kita rebutin ya. Terima kasih. Kasih ya. Iya. Lidzalikal amali, terhadap amal itu. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, fa innahu, maka sesungguhnya ia, idza alima, apabila mengetahui, idza alima, apabila mengetahui, annallaha ta'ala, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala,
bahwasanya Allah Ta'ala huwa dia, alladzi yang waffaqahu memberikan taufik, fa innahu kecepatan enggak? Alhamdulillah. Fa innahu maka sesungguhnya ia yashtaghilu sibuk tuh apa sih? Ya sibuk lah ya, repot, nggak bisa melakukan apapun lagi selain itu ya, saking sibuknya. Apa sih sibuk tuh? Yashtaghilu sibuk, bisyukri dengan syukur, wala yu'jibu dan ia tidak ujub atau bangga, wala yu'jibu dan ia tidak ujub, wala yu'jibu dan ia tidak ujub, bi amalihi dengan amalnya, bi amalihi dengan amalnya. Alhamdulillah. Satu paragraf juga lumayan. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma qawluhu maka adapun yaral idna melihat fil amali di dalam minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala, yakni yaitu ya'lamu ia mengetahui, annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala huwa dia, alladzi yang waffaqahu taufik lidzalikal amali amal itu, fa innahu maka sesungguhnya ia idza alima apabila mengetahui, annallaha ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala huwa dia, alladzi yang waffaqahu memberikan taufik, fa innahu maka sesungguhnya ia taghilu sibuk, bisyukri dengan syukur, wala yu'jibu dan ia tidak ujub, bi amalihi dengan amalnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan Allah, pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai riwayat dari Syekh Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahidi, bahwasanya ikhlas itu atau membutuhkan beberapa amalan ya. Untuk menjaga keikhlasan, untuk memperoleh keikhlasan ada 3. Yang pertama melihat izin di dalam beramal dari Allah. Nah ini penjelasannya. Apa maksudnya melihat izin di dalam beramal? Ya.
Fa amma qawluhu, maka adapun perkataannya, yaral idzna fil amali minallahi ta'ala, kita kalau mau melakukan apa-apa lihat izin dari Allah dulu. Kalau diizinin baru kita berjalan melakukannya, ya. Kalau tidak ya jangan. Kira-kira nih amalan kita diizinin Allah apa enggak? Diizinkan atau tidaknya terlihatnya dari mana? Yakni maksudnya ya'lamu annallaha ta'ala huwallazi waffaqahu lidzalikal amal, bahwa kita itu harus memiliki kepercayaan, keyakinan penuh bahwa kita dapat melakukan amal macam-macam itu ya karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa masak ya dikasih taufik masak sama Allah. Halo? Karena masak butuh ilmu, betul enggak? Kalau main campur-campur aja nggak tahu takarannya, ya wallahu a'lam rasanya kan ya. Masak ya butuh ilmu. Masak yang berkualitas mengandung nilai ibadah ya butuh ilmu. Setelah dikasih hidayah ilmu oleh Allah, belum tentu kita bisa melakukannya juga kalau nggak dikasih taufik sama Allah. Maka yakin ilmunya dari Allah, dapat bergeraknya dari Allah. Kita bisa bernilai ibadah atau tidaknya ya juga ditaufiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terus. Tapi kalau kita misalnya di dalam beramal itu tidak melihat bahwa yang menganugerahkan taufiknya adalah Allah, kita bisa beramal itu karena diizinin ditolong Allah, maka itu tidak bernilai ikhlas. Tidak bernilai ikhlas. Jadi betapa luar biasanya kita udah capek-capek ngaji, capek-capek membaca Quran, ya, capek-capek puasa, tapi ternyata nggak bernilai ikhlas, diterima nggak sama Allah. Jadi harus bagaimana? Ya setiap kali kita ngaji, beribadah, sholat, baca Quran, apapun bentuk ibadahnya, hatinya harus yakin kalau dapat terlaksananya ibadah itu karena diberikan taufik oleh Allah. Kalau nggak ada itunya tuh nggak ikhlas dan tidak akan diterima oleh Allah. Kalau satu amalan kecil, tapi amalan kecil yang kita lakukan itu bernilai ikhlas, kemudian diterima Allah, itu nilainya besar, Bu. Walaupun menurut kita kecil amalannya, tapi kalau diterima Allah karena ada ikhlasnya, maka menjadi besar nilainya. Contoh, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Oh, terpisah antara tasnya dengan terima kasih Ibu. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Ini ada orang ngebunuh 99 orang. Ini sudah viral kan ya, artinya ceritanya. Dia nanya sama pendeta, kemudian wahai pendeta, saya bisa nggak taubat? Gitu ya. Kira-kira diterima nggak sama Allah taubatnya? Oh, nggak mungkin, kamu sudah membunuh 99 orang, nggak mungkin kamu diampuni oleh Allah. Ya, dia menghakimi demikian, pendetanya akhirnya dibunuh lagi tuh, jadi genap 100 pendetanya. Ya, karena dianggap ya buat apa lagi, orang nggak diterima taubat juga, ya bunuh aja deh. Ya, akhirnya jadi 100 dia membunuh. Kemudian dia cari lagi, nggak mungkin, pasti diampuni kok. Ya, akhirnya nanya-nanya siapa orang yang kira-kira kalau saya jalan ke sana, saya bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya kepada seorang ulama,
Kemudian ditunjukkan, kalau kamu betul-betul mau taubat, ayo jalan ke sana. Di sana kamu bisa taubat oleh syekh yang ini namanya. Ya, dia berjalan, di tengah perjalanan belum sampai dia sudah mati. Belum sampai. Malaikat akhirnya ada dua kubu. Yang satu malaikat Zabaniyah, yang satu malaikat Rahmat. Malaikat Zabaniyah mau nyeret ke neraka karena dosanya banyak. Yang satu malaikat Rahmat. Kok ada malaikat Rahmat juga? Ternyata ada keinginan dalam hatinya untuk bertaubat. Akhirnya sama-sama malaikat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang mau membawanya ke neraka, malaikat Zabaniyah berkata, "Ya Allah, ini dosanya udah kebanyakan. 100 orang dia bunuh. Ya, jadi izinkan saya untuk menyeretnya ke neraka karena itu tugas saya." Kata malaikat rahmat, "Ya Allah, tapi di dalam hatinya kau sudah anugerahkan taufik berupa keinginan untuk bertaubat." Ya. Dan keinginannya ini, orang ini sadar bahwa itu anugerah dari Allah. Keinginan untuk taubatnya itu timbul pasti dikasih sama Allah nih. Orang itu tuh sadar begitu. Akhirnya disuruh untuk mengukur jarak lebih dekat ke tempat pertaubatannya apa dari titik awal dia berjalan untuk bertaubat. Dari titik asal dia jalan apa sudah mau nyampe. Diukur jaraknya. Akhirnya yang menang malaikat roh. Ini cuma keinginan, Bu, yang adanya di dalam hati, dan semua manusia ya punya keinginan. Betul nggak? Keinginan tuh namanya nafsu. Nafsu tuh keinginan. Hanya dengan keinginan yang baik di hadapan Allah, ini menyebabkan rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, sehingga orang ini diampuni oleh Allah. Maka kalau kita betul-betul yakin, percaya ya bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan itu mustahil bisa terjadi kalau nggak diberikan taufik oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, itu jadinya dahsyat. Bu, rajin amat ngajinya, alhamdulillah. Hatinya sadar kalau dapat melaksanakan ngaji itu adalah diberikan taufik oleh, diizinkan oleh. Wah, itu luar biasa. Dan setiap kali ada keinginan baik di hadapan Allah lillahi ta'ala, niat baik lillahi ta'ala, Allah anugerahkan 70 taufik, kan begitu? Satu saja keinginan ibu-ibu kebaikan, niat terhadap kebaikan lillahi ta'ala, Allah balasnya dengan 70 taufik. Taufik itu kekuatan melaksanakan hidayah, kan? Masya Allah, itu maha baiknya Allah. Padahal kita cuma punya niat baik satu. Gimana kalau niat baiknya banyak? Maka taufik dari Allahnya melimpah. Nah, orang-orang zaman sekarang ini banyak sekali yang berilmu, faham terhadap agama, tapi keilmuannya tidak mencorong, tapi keilmuannya tidak memberikan kemanfaatan, tapi keilmuannya tidak diamalkan oleh dirinya sendiri, ya. Kenapa tuh? Karena melihat sisi pandang bahwasanya dia dapat ilmu itu dari Allah, taufik dari Allah, izin dari Allahnya kurang. Paham ya? Ya Allah. Fa innahu idza alima anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqahu fa innahu yashtaghilu bisyukri. Maka sesungguhnya jika dia mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan taufik kepadanya, dia akan selalu sibuk dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala yu'jibu bi'amalihi, dan dia tidak mungkin ujub atau bangga terhadap amalnya sendiri. Kalau dia tahu, sadar terus menerus bahwasanya semua itu dianugerahi Allah, diberikan taufik oleh Allah, ya. Misalnya dia habis azan, ayyalal shalah, selesai azan tuh, suara kamu bagus sekali. Hatinya tahu, hatinya faham, hatinya yakin, hatinya percaya bahwasanya suaranya bisa keluar diberikan taufik oleh Allah. Dia bisa azan diizinkan oleh Allah, sehingga dia nggak bangga dengan suaranya, enggak. Dia nggak bangga dengan dia bisa azan, enggak. Bahkan dia sibuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ya, ini anugerah dari Tuhanku Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah, yang telah dengan kenikmatan darinya sempurnalah semua kebaikan, ya. Alhamdulillah, Allah Alhamid. Bu, salah satu yang menyebabkan kita tidak diazab itu syukur, ya. Yang menyebabkan kita tidak diazab salah satunya apa? Syukur. Ada 4 yang menyebabkan kita nggak diazab. Azab tuh bentuk nggak enak. Apa azab tuh? Siksa tuh apa sih siksa tuh? Semua yang nggak enak siksa tuh. Dari mana asalnya? Dari dosa. Yang nggak enak nih namanya siksa. Hidup di dunia nggak enak, tersiksa namanya. Betul? Hidup di alam barzah nggak enak, yang lain pada terang benderang karena amal ibadahnya diterima di hadapan Allah, dia si kegelapan. Naudzubillahimin. Di kuburan nggak ada temennya, digencet, dihimpit oleh liang lahat. Naudzubillahimin dzalik, ya. Nggak enak hidup di alam barzahnya, di kuburannya, ya namanya tersiksa di alam kubur. Betul? Di akhirat nggak enak di akhiratnya, berarti tersiksa di akhirat. Semua bentuk ketidakenakan itu adalah Nah, yang menyebabkan kita tidak mendapat siksa-siksa itu ada 4. Ada syukur, ada iman, ada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keempat istighfar. Jadi kalau pengen hidupnya enak dimanapun, 4 ini dijaga: syukur, iman, bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keempat apa? Istighfar. Jangan jauh-jauh dari ini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan berbuat mengazab kalian. Allah tidak akan mengazab. In syakartum, kalau kalian bersyukur. Wa amantum, dan kalian beriman kepada Allah. Tuh 2. Allah janji kalau kalian bersyukur, kalau kalian beriman kepada Allah, tidak akan disiksa. Ya. Apalagi yang menyebabkan tidak terkena siksa? Bersama Nabi Muhammad SAW dan beristighfar. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum selama baginda Nabi Muhammad SAW berada di antara kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka satu kaum selama kaum tersebut terus-menerus beristighfar kepada Allah. Hidup nggak enak banget, mau belanja nggak punya uang, nggak enak, sempit rasanya. Halo? Ya, mau begini, mau begitu, nggak enak terus. Kenapa tuh? Karena bentuk azab. Azab itu ada gara-gara kita
berdosa. Paham ya? Bu, Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syadzili rahmatullah alaih, beliau itu berkata, ma hujibtu lil jannati adnin. Aku tidak pernah terhijab dengan surga Aden tarfatain, sekedip mata pun. Aku tidak pernah terhijab dengan surga Aden. Surga Aden tuh yang kemarin kita sudah bahas itu, ya. Yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, betul? Itu surga Aden yang kemarin. Aku tidak pernah terhijab dengan surga Aden sekejap mata pun. Padahal beliaunya masih ada di dunia. Padahal beliaunya lagi ngajar. Tapi beliau berkata demikian. Kenapa? Karena semua yang terjadi di dalam kehidupannya sama seperti halnya beliau lagi di surga Aden. Artinya enak terus hidupnya, nggak ketemu sama nggak enak. Santrinya kan bingung, hadirin, betul nggak? Wahai Syekh, tapi kan kami jumpai engkau juga ia kelelahan ketika mengajar, engkau kan ya demam juga kalau lagi sakit. Gimana itu? Apa terasa nggak enak apa gimana? Enggak, saya enak-enak aja, senang-senang saja. Ya, karena kalau di surga tidak ada tidak enak, yang ada enak terus. Walaupun berjumpa dengan sakit, sakitnya itu tidak membawanya nggak enak, tidak membawanya sempit, tapi membawanya malah justru dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang dilihat sisi positif terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah lihat sisi negatifnya. Ya, kalau selalu bersyukur tuh begitu jadinya. Wahai Syekh, kan kamu juga ketemu sama masalah-masalah, gitu ya. Tapi kenapa ngerasanya selalu di surga Aden? Ya, setiap kali ketemu masalah, hatinya tidak bermasalah. Allah selesaikan masalahnya dengan cepat. Saya nggak perlu bersusah payah. Ya seperti di surga Aden. Jadi enak terus, hatinya tenang terus, hatinya adem terus. Ini kalau orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Jadi melihat sisi pandang positif terhadap Allah di dalam melakukan segala sesuatu itu, itulah yang menyebabkan syukurnya timbul. Maka kalau kita melihat bahwasanya amal kita tuh sebenarnya adalah semua ditolong Allah, diizinkan Allah, diberikan taufik oleh Allah, sehingga kita membawa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu salah satu bentuk penghijab kita, penghalang kita dengan siksa. Paham ya? Nah, wala yu'jibu bi'amalihi, dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub, bangga terhadap amalnya. Bagaimana mau bangga terhadap amalnya? Wong dia tahu, dia percaya, dia yakin bahwa bisa beramal karena Allah, karena diberi taufik oleh Allah. Kenapa harus bangga? Ya nggak bangga. Orang digerakin juga digerakin Allah. Bisa nafas dia dapasnya dari Allah. Dia bisa tahu gerakan-gerakan ibadah secara lahiriah, gerakan-gerakan ibadah secara batiniah, ilmunya ya dari Allah. Bagaimana mau bangga terhadap dirinya? Hilang bangganya nanti. Kalau bangga saja sudah hilang terhadap amal, iya sombongnya pasti hilang. Kalau sombong dan bangganya hilang, hasud iri dengkinya hilang. Kalau hasud iri dengkinya hilang, semua penyakit hati yang ada di dalam hati hilang. Paham ya? Tuh enaknya tuh begitu. Jadi kalau kita melihat semuanya selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa begini tuh ya karena udah cukup enak. Melihat dari sisi taufik Allah. Nah, yang perlu kami jelaskan itu ujub, bangga terhadap pemahaman dan keilmuan diri
itu lebih berbahaya daripada ujub terhadap amal-amal ibadah diri sendiri. Kita bangga nih sama amal ibadah. Habis ngaji, hatinya ngomong, keren ya bisa ngaji. Allahnya hilang nih. Dia bangga karena dia merasa bisa ngaji karena usahanya. Keren ya saya pulang umroh. Keren ya saya bisa haji. Bangga terhadap amal. Ini tidak terlalu parah karena yang rusak amalnya sendiri. Ujub terhadap amal ibadah diri sendiri itu hanya merusak amal yang ada pada diri sendiri. Merusak kepada diri sendiri saja. Tapi kalau ujub bangga itu terhadap pemahamannya, terhadap keilmuannya, dan dia sebarkan pemahaman keilmuannya itu, bisa meracuni setiap yang mendengarnya. Na'udzubillahi min. Jadi bahayanya bukan cuma buat sendiri, buat orang banyak, diracunin semua. Ya, paham gak maksudnya? Belum? Ya. Oh, yang belakang. Nih, dia bangga terhadap pemahamannya. Contoh, yang benar tahlil apa enggak tahlil? Wah, dia debat nih antara yang tahlil dengan tidak tahlil. Kata yang enggak tahlil, bid'ah, enggak boleh. Kata yang tahlil karena dia pemahamannya harus tahlil, ya boleh karena isinya la ilaha illallah, isinya zikir-zikir kepada Allah. Dia menang nih. Oh, dia bangga terhadap pemikirannya itu, terhadap pemahamannya itu. Ya, dia bangga terhadap ilmunya itu. Dia tidak mengembalikan pujiannya kepada Allah. Dia dapat ilmu dari Allah, taufiknya dari Allah. Dia ngajarin ke orang lain. Itu nanti setiap kali dia mengajarkan kepada orang lain, pemahamannya gak jauh sama dia. Pasti bangga lagi terhadap ilmunya, pasti bangga lagi terhadap pemahamannya. Dan kalau itu berlanjut terus menerus dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, akhirnya menyebar kemana-mana pemahamannya, bangga terhadap ilmunya itu, dan itu merusak berbagai macam generasi, bukan hanya orang itu. Paham ya? Contoh, kamu kunut enggak? Enggak, saya sih kunut gitu. Kenapa kunut? Oh, dikisahkan dalilnya ini. Kenapa kunut tuh begini. Terus dia bangga tuh. Wih, keren ya. Saya bisa paham sampai situ. Keren ya saya punya ilmu begitu ya. Dia menyanjung-nyanjung dirinya sendiri. Dia bangga terhadap pemahamannya itu. Kemudian diajarkan kepada muridnya. Nih, nanti kalau ada orang yang bilang gak kunut, kamu bilang kunut. Bilang begini. Ini dalilnya begini. Itu yang masuk ke muridnya bukan cuma pemahamannya, bukan cuma ilmunya, tapi ujubnya masuk juga. Faham enggak? Sombongnya masuk juga, dan itu selalu merusak terus-menerus. Dikisahkan bahwa ada seorang ulama yang dia belajar kepada banyak ulama. Dia bukan cuma belajar sama satu ulama, tapi banyak dia belajar sama ulama. Kemudian dia wafat. Ketika wafat itu ditanya ilmunya dari mana oleh Allah Jalla wa'ala. Dikasih tahu dari ulama ini, panggil ulama itunya. Benar kamu ngasih ilmu ini? Ya betul. Dari ulama ini? Betul. Panggil lagi. Ya semua. Ternyata ada satu ulama yang dia tergolong ulama usuk di hadapan Allah karena sombong, karena ujub, karena bangga terhadap pemahamannya. Wah, ini hati-hati. Ulama ini ngajarinnya kayak tadi. Selalu menyalahkan orang lain. Ini cirinya nih. Kalau bangga terhadap ilmu sendiri, bangga terhadap pemahaman sendiri, dia menyalah-nyalahkan orang lain. Paham ya? Ini cirinya orang bangga terhadap pemahamannya. Ya. Pas dipanggil itu ulama, betul kamu ngajarin begitu? Iya betul. Ya. Nah terus kamu masih dalam keadaan aku azab, kata Allah. Ulama yang sombong tadi,
ulama yang ujub tadi lagi diazab oleh Allah, tapi dipanggil, suruh beneran gak kamu ngasih ilmu sama muridmu ini? Iya betul. Akhirnya muridnya yang ulama ini juga ikutan diazab Allah gara-gara punya guru yang punya guru yang ujub. Karena ngambil ilmunya dari situ. Jadi yang ditularkan tuh bukan cuma ilmunya, bukan cuma pemahamannya, tapi hatinya pun ikut. Paham ya? Kondisi hatinya pun ikut tertular di situ. Maka berhati-hatilah di dalam mengambil sanad-sanad keilmuan. Carilah ulama-ulama yang hatinya lembut, tidak menyalah-nyalahkan, tidak menghakim-hakimi. Insya jauh lebih berbahaya. Ya, Bu. Yang kedua apa tadi? Tidak menyebabkan diazab oleh Allah. Iman. Iman itu percaya. Di dalam kitab Lubabul Hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah." Tunaikanlah zakat badan kalian dengan la ilaha illallah. Iman itu artinya percaya, yakin kepada Allah. Iman itu adanya di hati. Hati itu lapisnya ada 4. Badan kita itu bukan cuma yang di luar doang. Dikatakan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirru dalam kitab Sirrul Asrar dan Fathur Rabbani, bahwa hati itu juga memiliki anggota-anggota tubuh. Lapis-lapis hati nih, lapis paling luar sodrun, lapis ke dalamnya lagi kolbun, masuk lebih dalam lagi fuadun, lebih dalam lagi namanya lubun. Lapis-lapis hati ini punya anggota tubuh semacam ini, Bu. Ya. Dan semuanya kalau imannya mau benar di hadapan Allah harus dizakati badan-badannya itu. Maka kalau kata orang Jawa, sedulur papat kelima pancer. Pernah dengar? Sedulur papat saudaranya 4, kelima pancer. Pancer tuh yang memancarkan. Ya. Kenapa? Karena lapis hati manusia 4. Dan semua lapis hati ini memiliki anggota tubuh. Dialah saudara kita yang sebenarnya. Karena yang kelima itu pancar, kenapa? Karena di hati yang paling dalam, lub namanya, disitulah tersimpan ruhullah, sirrullah, ruhnya Allah, rahasianya Allah. Kalau iman yang ada di dalam ruhullah, sirrullah itu mau memancar keluar, bersihin semua badannya. Badan luar, zuhur namanya, sodrun, asar namanya, kolbun, maghrib namanya. Halo? Nah, ini agak jauh tapi nggak apa-apa, sedikit dibuka ya. Kolbun apa? Maghrib namanya, fuadun, isya namanya, lubun, subuh namanya. Assalamualaikum. Bu, diperintah oleh baginda Rasulullah SAW tunaikan zakat badan. Zakat tuh bukan cuma zakat mal, bukan cuma zakat fitrah, zakat penghasilan. Bukan cuma itu. Zakat artinya pembersih, pensuci. Ya. Kalau habis Ramadan sudah mau berakhir, kita diwajibkan zakat fitrah. Kita berzakat biar kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal. Zakat harta pun demikian, disucikan hartanya, betul? Nah, badan ini pun diperintah oleh Rasulullah SAW, addu zakata abdanikum. Tunaikanlah zakat badan kalian. Nah, badan kita ini lapisnya 5, makanya sholatnya 5 waktu. Dan suruh dibersihin semua. Apa yang menjadi pensuci pembersihnya, yang menjadi zakatnya? Bayar zakatnya dengan apa itu membersihkan badannya? La ilaha.
Nah sekarang ditanya, pernah nggak setiap mau berzikir la ilaha illallah, niat menjalankan perintah Allah, zakat badan lillahi ta'ala? Kan diperintah oleh baginda Rasul dalam kitab Lubabul Hadits tadi. Ya, pernah nggak? Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu zakat badan lillahi ta'ala. Baru baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak begitu? Enggak pakai niat zakat bah? Kalau enggak ada niatnya diterima enggak? Ya kalau ada niatnya tetap bernilai, ya, tapi beda arahnya. Jadi minimal Bu, kenapa sih kalau habis sholat fardu kita baca tasbih, baca tahmid, baca takbir 333333 ya? Kenapa baca la ilaha illallahnya suruh 100? Kan begitu. Dan itu 5 kali. Biar semua sisi-sisi yang tidak baik dalam badan kita ini, baik lahiriah maupun badan yang ada di dalam batinnya, semuanya tersucikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Lubabul Hadits juga dikatakan bahwasanya ini hadisnya hadis qudsi, ya. Qala Allah taala la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah aku. Wa ana huwa, dan aku ya la ilaha illallah. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk dalam perlindungan dan bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, dia pasti aman dari siksaku, kata Allah. Dan iman itu apa? La ilaha illallah. Jadi sekali-kali sebelum kita mati niat zakat badan, ya, insya Allah. Jadi niatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu zakat badan lillahi ta'ala. Baru baca la ilaha illallah, gitu ya. Insya Bu, kalau keimanan itu nanti mencorong, apa sih mencorong tuh? Pancar, memancar, ya. Maka semua yang tidak baik itu hancur dalam diri kita, musnah, tersisa yang baik-baik saja di dalam diri. Kalau tinggal yang baik-baik saja di dalam diri, nggak ada sisi-sisi yang berdosa di hadapan Allah, bagaimana mungkin diazab Allah? Paham ya? Maka keimanan itu la ilaha illallah. Tadi yang pertama syukur alhamdulillah, yang kedua la ilaha illallah, yang ketiga bersama Rasulullah SAW. Semua sudah paham insya Allah. Yang terakhir istighfar. Ya, maka kami selalu tidak bosan-bosannya memberikan mengingatkan bahwa ayo bersama-sama kita banyak membaca surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Insya jangan lupa ya, karena keberkahannya dari yang kita pelajari kali ini adalah untuk menghilangkan ujub di dalam hati, maka mari bersama-sama. Yang pertama kita membaca ta'awudz, basmalah, sholawat, hamdalah, ya. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian setelah itu membaca surah Ibrahim ayat 41 minimal 3 kali ya, insya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi hamba terbaiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah, jangan jadikan kami umat Rasulullah yang membuat sedih hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jadikan kami umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, jaga diri kami dan anak-anak keturunan kami, jaga keimanannya ya Allah, jaga kema'rifatannya ya Allah, jaga keikhlasannya hanya kepadamu ya Allah, dan wafatkan kami semua dalam keadaan Islam yang sempurna ya Allah, iman yang sempurna ya Allah, keihsanan yang sempurna ya Allah. Ya Allah, siapapun yang sedang kurang sehat, sehatkan ya Allah, afiatkan ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha memberikan anugerah-anugerah seluruhnya ya Allah. Maka anugerahkanlah cahaya yang sempurna kepada kami ya Allah. Zakatkan, bersihkan, sucikan semua yang tidak baik pada diri kami ya Allah, dengan keberkahan surah Ibrahim ayat 41, dengan keberkahan bersyukur kepadamu, dengan keberkahan keimanan kepadamu, dengan keberkahan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.